Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini Kamis 15 Desember 2022 dengan judul Malaikat Menghubungkan Kita dengan Surga. Ayatnya di dalam Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Engkau orang Farisi, kata Kristus, menganggap dirimu sebagai orang-orang kesayangan surga. Engkau mengira bahwa dirimu sudah aman dalam kebenaranmu sendiri. Kalau begitu, ketahuilah, jika kamu tidak memerlukan pertobatan, tugasku bukanlah kepadamu. Jiwa-jiwa yang miskin ini yang merasakan kemiskinannya dan penuh dosa, aku datang untuk melepaskan mereka itu. Malaikat surga tertarik kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang kamu remehkan. Kamu bersungut dan mengejek bila mana salah satu dari jiwa-jiwa itu menggabungkan dirinya kepadaku. Tetapi ketahuilah bahwa malaikat-malaikat bersuka cita dan nyanyian kemenangan menderu di seluruh tahta di surga. Malaikat-malaikat memandang dengan perhatian yang penuh untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Bila mereka melihat suatu simpati menyerupai simpati Kristus yang ditunjukkan bagi orang yang berdosa, mereka datang ke sisinya dan mengingatkan kata-kata yang berbicara seperti roti hidup kepada jiwa itu. Jika domba yang terhilang itu tidak dibawa kembali ke kandang, ia tersesat sampai binasa, dan banyak jiwa semakin menurun menuju kebinasaan yang ingin agar satu tangan diulurkan untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang yang berdosa ini boleh tampak keras kepala dan tidak peduli, tetapi jika mereka telah memperoleh manfaat yang sama yang diterima orang lain, mereka dapat menunjukkan jiwa yang lebih anggun dan mempunyai talenta yang lebih besar dan lebih berguna. Malaikat-malaikat menaruh kasihan terhadap musafir ini. Malaikat meratap, sedang mata manusia kering dan hatinya tertutup untuk merasa kasihan. Di dalam kota itu, keadaannya sangat tertib dan harmonis. Semua malaikat yang disuruh mengunjungi bumi memegang suatu kartu emas yang mereka serahkan kepada malaikat-malaikat yang berada serta yang masuk dan keluar di pintu-pintu gerbang kota itu. Umat Tuhan yang dikasihinya, tentu inilah merupakan gambaran surga yang dapat kita imani. Bagaimana Tuhan sendiri sangat merindukan supaya umat-umatnya tidak ada yang binasa, merindukan supaya kita semua dapat diselamatkan. Dan itu jugalah yang dipandang oleh malaikat Tuhan pada saat mereka memperhatikan bagaimana manusia dalam segala tindakannya. Bila mana itu adalah merupakan saling menguatkan dan saling memperhatikan, maka malaikat juga akan sangat dekat dan berbisik supaya kita tetap kuat dan teguh. Tetapi juga itu menjadi hal yang menyedihkan bila mana didapati manusia yang tidak peduli dengan sesamanya. Bahkan terkadang menjadi satu batu sandungan yang membuat sahabatnya, saudaranya akan terjatuh. Saudara yang kekasih, jikalau begitu besar keinginan daripada Allah Tuhan kita dan juga penduduk surgawi yang sempurna tidak berdosa itu terhadap keselamatan kita, bagaimana kita juga menanggapinya? Semoga kita diteguhkan supaya saling mengasihi, saling mencintai, dan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya supaya Tuhan ditunjukkan ke setiap orang. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini, di saat hari yang baru Tuhan percayakan bagi kami anak-anak-Mu. Kami berkesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau. Dan terima kasih ya Tuhan, kami yakin janji penyertaan-Mu juga akan menjadi bahagian kami. Terpujilah Engkau untuk pekabaran yang kami dapat nikmati dan rasakan lewat firman-Mu dan ayat renungan pada pagi hari ini. Bagaimana surga sangat merindukan akan keselamatan kami. Engkau ingin supaya kami tidak ada yang binasa. Demikian juga malaikat surga sedang memperhatikan kami ya Bapa, dan selalu
berusaha untuk menolong supaya kami juga tetap ada di dalam jalur kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini akan mengajarkan kami sebagai umat manusia untuk dapat peduli satu dengan yang lainnya. Kami adalah merupakan rekan sekerja Allah yang Engkau pakai untuk menyampaikan kabar keselamatan ini. Pakailah kami Bapa, gunakanlah kami untuk dapat menjadi berkat bagi sesama, dan juga melalui kehidupan kami Yesus akan dinyatakan sehingga banyak jiwa yang akan diselamatkan. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang terhimpun di dalam gerejamu, supaya bersama-sama dalam melakukan pelayanan Injil ini. Berkati umat-umatmu supaya dapat menjadi terang melalui kepenuhan dan berkelimpahan yang Tuhan nyatakan. Maka Bapa, umat-umatmu dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Bapa yang sakit pada hari ini, kami berdoa Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan yang datangnya dari surga. Demikian juga Tuhan orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam hidup mereka. Penuhilah dengan damai sukacita surga dan kesehatan dan umur panjang selalu mengikuti langkah mereka untuk dapat menantikan kedatangan Tuhan. Ya Bapa, terpujilah Engkau bagi umat-umat-Mu yang bersukacita pada hari ini dalam berbagai berkat yang mereka nikmati, terkhusus yang merayakan hari ulang tahun. Penuhilah dengan kesehatan dan panjang umur. Terpujilah Engkau Bapa, untuk semua ini juga menjadi bahagian kami di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.